Em, untuk yang satu ini, apa yang dibahas adalah tentang rasionalitas dan bullshit dan omong kosong. Ini sepenuhnya aku ambil dari idenya John Vervaeke. Dia neurologist dari Kanada, University of Toronto kalau nggak salah. Menonton seriesnya Meaning Crisis judulnya. Itu bagus sekali sih, dan dapat idenya dari salah satu episodenya di situ. Jadi ada series of lecture kayak 50 episode, satu episode 1 jam, bahas tentang crisis of meaning. Yang bisa lo cari tahu sendiri itu maksudnya apa, tapi bagus sekali isinya. Dan salah satu idenya itu tentang rasionalitas dan bullshit. Maksudnya apa? Maksudnya Vervaeke itu mendefinisikan rasionalitas sebagai kemampuan untuk escaping bullshit, untuk menghindar dari bullshit gitu, untuk terlepas dari bullshit. Jadi sesuatu yang menarik buat gue karena biasanya kan ide rasionalitas adalah soal bagaimana berpikir logis ya. Dan ini definisi yang ditawarkan Vervaeke itu membuat konsep rasionalitas jadi lebih luas aja sih, lebih luas. Misalkan ini dari yang sebelumnya cuma soal perkara logika, ini menarik perspektifnya perkara lepas dari omong kosong. Maksudnya omong kosong itu apa sih? Kemudian itu kan yang harus kita bahas. Maksud dari bullshit itu apa? Definisi yang ditawarkan adalah bullshit itu adalah pengalih perhatian. Artinya sesuatu yang mengalihkan kita dari truth seeking, sesuatu yang mengalihkan kita dari pencarian kebenaran yang utuh, sesuatu yang mengalihkan kita dari apa yang penting gitu, sesuatu yang catchy, yang menarik, tapi sebetulnya sesuatu yang menarik itu mengalihkan perhatian kita dari apa yang sesungguhnya penting, apa yang sesungguhnya benar secara utuh gitu. Beda dengan bohong. Kalau bohong kan misalkan, hari ini saya makan siang terus saya berbohong gitu, hari ini saya tidak makan siang, itu bohong. Benar-benar ini kebenaran, anti kebenarannya itulah bohong. Tapi bullshit itu bukan itu. Bullshit atau omong kosong itu adalah sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari kebenaran, bukan berkata sesuatu yang kontra dengan kebenaran itu sendiri. Contohnya mungkin akan lebih gampang kalau dikasih contoh ya. Contohnya adalah misalkan ya, iklan. Itu contoh yang diberikan Vervaeke. Dan mungkin paling gampang iklan rokok ya. Misalkan di iklan rokok kan orang-orang tidak diperlihatkan merokok, tapi diperlihatkan keren-keren gitu, diperlihatkan naik gunung, diperlihatkan berselancar, atau apalagi ya, misalkan nongkrong, ketawa ketiwi, seru gitu. Itu iklan rokok gitu. Yang mana padahal kita tahu kebanyakan orang merokok itu biasa aja. Kebanyakan orang merokok ya rokok di emperan. Bukan, orang merokok itu sebetulnya tidak punya asosiasi yang jelas, atau mungkin sama sekali tidak punya asosiasi dengan kegiatan-kegiatan keren seperti naik gunung atau berselancar atau nongkrong yang ketawa ketiwi. Kayak 3 hal itu tuh sesuatu yang keren itu bisa dilakukan tanpa merokok, dan kenyataannya di kesehariannya merokok pun ya tidak punya asosiasi dengan itu gitu. Tapi iklan rokok membuat kita jadi mengasosiasikan rokok dengan hal keren itu, sesuatu yang sebetulnya ya nggak terjadi di dunia nyata, sesuatu yang sebetulnya tidak berkaitan, tapi dia membuat asosiasi itu gitu. Bukan bohong, bukan kayak
ya rokok keren, rokok jadi keren itu kan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang jelas, bukan sesuatu yang faktual gitu. Beda seperti saya makan siang atau saya makan permen sekarang atau saya ngomong sekarang, itu kan jelas gitu. Tapi rokok dan keren itu bukan sesuatu yang faktual gitu. Tapi tadi iklan itu membuat seolah-olah seperti itu, mengalihkan kita dari kebenaran sesungguhnya bahwa orang rokok biasa aja gitu, nggak ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan itu. Tapi iklan membuat kita, dia nggak bilang rokok itu keren atau apa segala macam, tapi dia menunjukkan video segala macam yang sehingga membuat kita kayak merasa oh kayaknya keren ya, padahal enggak. Itu contoh bullshit, mengalihkan kita dari sesuatu yang mengalihkan kita dari kebenaran gitu, mengalihkan perhatian kita dari kebenaran. Karena iklan-iklan tuh catchy kan, kayak senang kita ngelihatnya, tapi sebetulnya mah nggak seperti itu gitu kaitan antara rokok dan kegiatan-kegiatan keren tadi dalam contoh iklan tadi ya. Atau yang mengalihkan kita dari sesuatu yang penting, misalkan dari yang rokok kan yang harus kita ingat juga adalah efek kesehatannya gitu. Tapi tadi iklan-iklan dan itu sesuatu yang penting, yang besar gitu. Kesehatan tuh penting, dan rokok toh dari apa yang bisa diteliti ya punya dampak besar gitu, terhadap kesehatan. Tapi tadi iklan tidak menunjukkan itu. Iklan mengalihkan perhatian kita dari apa yang penting itu ke hal-hal lain, dan itu bullshit gitu. Bullshit. Dan orang tuh secara sadar atau tidak sadar terperangkap dalam bullshit itu, termasuk saya gitu. Termasuk saya. Dan tadi rasionalitas adalah gimana caranya untuk bisa berpikir di luar koridor yang disediakan iklan tadi, dan berpikir kayak, tapi kan rokok punya dampak kesehatan, gimana dampaknya, dan seterusnya gitu. Itu rasionalitas untuk bisa berpikir di luar apa yang disajikan dari bullshit itu, dalam hal ini iklan gitu, untuk bisa keluar dari bullshit tadi gitu. Untuk bisa cari perspektif lain yang lebih beda atau lebih luas. Itu salah satunya. Jadi itu semoga teman-teman yang dengar bisa dapat gambaran soal apa itu bullshit ya, dari contoh tadi. Dan itu terjadi bukan dibuat oleh iklan, tapi ya kita buat sendiri juga, dan banyak. Kalau gue ingat-ingat keputusan gue juga banyak sekali yang bullshit, kayak kuliah gitu. Gue sekarang berkuliah, tapi ketika gue memutuskan untuk kuliah, gue merasa gue terperangkap dalam omong kosong yang gue buat sendiri gitu. Waktu itu gue pengen kuliah karena gue rasa ya sebagian besar faktornya karena gue pengen pergi dari daerah asal gue gitu, pengen keluar kota. Kedua pengen nongkrong, pengen dapet teman-teman baru. Dan ketiga pengen ngeband gitu. Dan itu maksudnya bukan kuliah, tapi kuliah di jurusan tertentu gitu, jurusan yang gue masuki sekarang. Gue mau masuk ke jurusan tertentu karena alasan itu, karena kelihatannya jurusan ini lebih banyak tongkrongan dan lebih bisa bikin band, yang mana hal itu terjadi sekarang gitu. Gue punya tongkrongan, gue bisa punya band, cuman setelah gue pikir sekarang kayak, ya apa hubungannya ya? Kayak kalau gue cukup punya usaha untuk nyari temen dan cukup punya usaha untuk deketin orang-orang yang bermusik, sebenarnya gue nggak perlu masuk jurusan tertentu. Gue bahkan nggak perlu kuliah gitu. Gue cukup cari aja, gue cukup berusaha nyari, nggak ada hubungannya sama kuliah. Dan itu tadi, kayak kenapa gue tidak memikirkan itu kak waktu itu, kenapa gue tiba-tiba dengan enaknya mengaitkan kuliah dengan dua hal itu gitu. Dan kenapa gue tidak mempertanyakan juga pada waktu itu kayak kenapa kuliah. Waktu itu gue tidak mempertanyakan kayak kenapa nggak kuliah sekalian gitu. Itu tidak gue pertanyakan, dan ya itu padahal itu perspektif yang penting loh, perspektif yang penting. Dan itu bisa dibilang bullshit mengalihkan perhatian gue dari apa yang sebetulnya penting untuk diekseman, untuk dikaji gitu. Apalagi yang gue catat,
ikut organisasi misalkan. Dulu gue ikut organisasi karena pengen nyari teman, lagi-lagi kayak padahal kenyataannya organisasi itu enggak, kenyataannya setelah kalau gue mau mengkaji aja sedikit, kayak nyari teman bukan masalah ikut organisasi. Nyari teman tuh bisa tanpa organisasi, dan bahkan bisa dapat teman yang jauh lebih long lasting tanpa organisasi. Meskipun organisasi bisa juga untuk dapetin teman, tapi waktu itu seolah-olah gue merasa takut tidak punya teman kalau tidak punya organisasi. Dan padahal itu bullshit yang tidak gue pikirkan secara jernih, tapi tiba-tiba gue mengasosiasikan itu aja. Dan padahal nggak seperti itu. Padahal teman-teman yang gue dapat sekarang ya teman-teman dekat gue ya, dapatnya bukan dari organisasi, dapatnya dari yang nongkrong, terus kita ngobrol panjang, dan terus kita ngobrol panjang ternyata nyambung, dan akhirnya berlanjut setelah itu. Dan itu bukan sesuatu yang organik, bukan sesuatu yang dapat dari organisasi. Jadi apa ya, itu keputusan dan pemahaman yang sebenarnya salah, yang sebenarnya bullshit aja yang gue bikin sendiri gitu. Dan tadi itu kan keputusan yang penting ya, penting. Ikut organisasi bisa ngabisin 1 tahun waktu lo gitu. Dan kita belum bicara soal keputusan sekolah itu loh, keputusan berpasangan, keputusan berkeluarga, keputusan mengikuti suatu course gitu kan, membeli suatu barang yang mahal gitu. Itu keputusan penting yang tadi sangat bisa jatuh ke dalam bullshit. Dan tadi definisi perbaiki yang menarik adalah bahwa rasional itu sebenarnya gimana caranya untuk lepas dari situ, untuk menghindar dari bullshit yang entah datang dari luar kayak iklan tadi, atau ya kita bikin sendiri kayak yang gue contohkan dalam diri kasus gue sendiri tadi. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin adalah ya terus apa gitu, apa rasionalitas yang kita butuhkan itu, apakah logika, apakah kemampuan meditatif mungkin untuk tahu pikiran sendiri, atau apakah rasionalitas itu dalam bentuk punya jejaring pertemanan yang bisa ngingetin kita, kayak apa rasionalitasnya gitu. Itu kan pertanyaan selanjutnya, kayak kita tahu bullshit apa, terus pertanyaan selanjutnya adalah apa itu rasionalitas, apa itu, atau bagaimana itu cara untuk lepas dari bullshit itu pertanyaannya kan, gimana caranya. Nih itu kayaknya bahasan lain, tapi gue rasa itu kompleks sih, dan lagi-lagi bukan cuma soal logika kan, karena logika pun bisa nganterin kita ke ngomong kosong itu sendiri. Kayak gue bisa bikin kayak logika ini deh, logika orang gak mau putus karena udah 5 tahun pacaran gitu, padahal pacarannya udah toxic gitu. Gue gak mau putus karena sudah 5 tahun pacaran, kayak itu kan logis, kayak oh sudah lama pacaran, karena sudah lama pacarannya berarti, karena berarti maka jangan putus gitu. Tapi itu bullshit, karena mengalihkan perhatian dari sesuatu yang penting. Kayak itu logis, tapi lo gak mempertanyakan hubungan itu buat apa ya, dan kalau hubungan ini berlanjut apakah akan membuat gue lebih bahagia atau lebih tidak bahagia. Itu kan sesuatu yang tidak dipertimbangkan oleh alur logika tadi, bahwa kalau lama maka berarti, kalau berarti maka tidak boleh putus gitu kan. Tapi dia lupa kan hal lain. Itu kan salah satu contoh bagaimana logika itu bisa dipakai untuk justru meningkatkan bullshit gitu. Sehingga rasionalitas bukan cuma sekedar logika, tapi ya jejaring yang kompleks, entah itu pertemanan yang baik, entah itu kemampuan untuk menyadari pikiran sendiri, atau bahasa kerennya mungkin metacognition, entah itu kemampuan untuk melihat perspektif yang luas. Apapun itu, intinya itulah rasionalitas, itu jejaring yang kompleks yang bisa membuat kita tuh lepas dari omong kosong yang kita buat sendiri gitu sih gitu. Mungkin itu cukup, itu dulu sih. Gue harap ini ide yang menarik untuk dipikirin, kayak setidaknya bisa bikin mikir-mikir ulang lagi lah soal keputusan yang kita ambil, dan bagaimana kita mengambil keputusan, dan bagaimana mungkin di dalamnya ada banyak sekali
bullshit dan mulai memikirkan kayak gimana ya caranya supaya kita bisa terbebas dari itu. Ya itu sih. Oke.